Tak ada yang tak sepakat untuk menyebut ekonomi 2020 super lesu, bagaikan tubuh yang tak bertenaga. Tidak adanya gairah masyarakat untuk berbelanja adalah salah satu indikator yang kentara. Namun, ada lagi indikator lainnya, yaitu credit crunch. Pada dasarnya, credit crunch adalah penurunan aktivitas kredit yang sangat jelas terlihat di perbankan. Bukan hanya kredit melambat drastis, tapi bahkan menyentuh minus. Apa penyebabnya? Bisa jadi dua. Yang pertama, karena perbankan mengalami kelangkaan sumber dana. Namun ada penyebab lainnya. Credit crunch juga bisa disebabkan oleh keengganan perbankan menyalurkan kredit karena permintaan yang minim. Di tengah pandemi COVID-19, kedua penyebab credit crunch sangat mungkin berkolaborasi. Kewaspadaan untuk menjaga likuiditas menyebabkan perbankan super selektif untuk menggelontorkan dana, apalagi untuk tujuan konsumsi. Sementara pembatasan sosial yang memukul berbagai sektor juga telah menyebabkan pelaku usaha dan investor cukup pesimistis untuk mengembangkan bisnisnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, kredit perbankan nasional terkontraksi hingga minus 2,41% pada 2020 lalu. Hal ini sangat disayangkan. Pasalnya baik pemerintah maupun bank sentral sebagai pemegang kuasa moneter sudah berupaya untuk menjaga agar kredit crunch jangan sampai terjadi. Sepanjang 2020, pemerintah telah menempatkan dana di perbankan sebesar 64,5 triliun rupiah dengan target leverage penyaluran kredit sebanyak 3 kali, yang mayoritas ditujukan untuk segmen UMKM. Nah, di saat yang sama, suku bunga acuan Bank Indonesia telah dibuat menukik hingga di level 3,75%. Yang menjadi level terendah 7 days BI repo rate sepanjang masa. Sayangnya, di tengah lesunya permintaan, perbankan pun tak serta-merta bergotong royong dengan pemerintah untuk melakukan burden sharing. Mengacu data uang beredar Bank Indonesia pada Desember 2020, rata-rata suku bunga kredit di perbankan berada di 9,67% atau turun tak sampai 1% jika dibandingkan Desember 2019. Nah, jika kredit perbankan stagnan di tempat, apalagi minus, maka tahun 2021 bisa saja batal menjadi momentum pemulihan ekonomi. Itu sebabnya pemerintah pun memutuskan untuk bertindak terhadap pembiayaan kredit perbankan. Kita harapkan pemulihan dari pembiayaan kredit akan meningkatkan permintaan terhadap kredit modal kerja. Sehingga ini juga akan memberikan keyakinan kepada sektor perbankan untuk mulai berani memberikan pinjaman kembali, terutama kredit modal kerja, yang ini tujuannya untuk mulai memulihkan tadi penyaluran kredit sehingga fenomena kredit crunch bisa segera diatasi. Meski begitu, para bankir pun menyatakan bahwa menurunkan suku bunga kredit tak semudah membalik telapak tangan, karena ada banyak faktor yang akan menjadi acuan perbankan agar suku bunga yang diterapkan masuk dalam hitung-hitungan bisnis perusahaan. Ada suku bunga acuan di dalamnya, elemennya ada cost of fund masing-masing bank yang tentunya berbeda. Kemudian ada cost of delivery lah, atau mungkin cost of operation yang di dalamnya. Di sana termasuk di dalamnya adalah elemen kredit default ya, sama kredit premium ya. Itu juga mesti ditambahkan karena kredit default atau cost of credit yang ditanggung oleh bank itu juga berbeda-beda. Harapan kita aturan baru nanti kalau memang akan dikeluarkan yaitu ikut mengakomodir komponen-komponen yang penting tadi saya pikir. UKM, ada korporasi, ada consumer, karena itu jenisnya kan berbeda-beda. And credit processing cost-nya itu juga berbeda. Ya. Belum lagi risk factor-nya ya berbeda. Umumnya kalau bank-bank sekelas Bank Ina ini, di mana dominasi daripada funding itu masih dikuasai deposito, ya, itu tentunya akan menambah cost of fund kita gitu. Di tahun pemulihan ekonomi, sudah seharusnya geliat bisnis kembali bersemi. Itu sebabnya Otoritas Jasa Keuangan pun berharap
Kali ini kredit tak lagi terpuruk, tapi bisa tumbuh di kisaran 6 hingga 7%. Namun target akan semata-mata hanya menjadi target jika tak ada perbaikan mendasar yang dibutuhkan tanah air untuk lepas dari COVID-19. Logika hubungan kausalnya nggak mungkin supply dulu yang bergerak baru demand. Pasti bank akan memastikan permintaan ada dulu nggak, daya beli masyarakat ada dulu nggak. Ketika stimulus dana PEN itu bisa menaikkan daya beli masyarakat, kemudian pandemi COVID-19-nya bisa diatasin, ya, sehingga confidence masyarakat itu mulai meningkat, aktivitas mulai meningkat, maka secara otomatis bank itu nalurinya akan keluar, akan ekspansif. Melepaskan diri dari dampak pandemi corona tidak bisa dikerjakan oleh satu sektor, melainkan semua pihak. Saat jaminan pemerintah diikuti oleh hasil nyata, maka kepercayaan diri masyarakat akan membuka jalur pemulihan konsumsi, gairah bisnis, dan tentu saja geliat kredit perbankan. Tim Liputan CNBC Indonesia.